Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 241, Anak Pintar. Apa ini semuanya untuk dimakan? Wajah Enrico berbinar saat melihat menu yang terletak di atas meja. Iya, jawab Mita dengan tersenyum. Wow, banyak sekali. Anak laki-laki itu megang perutnya. Ia sedang mengukur besar lampu yang mampu menerima makanan untuk masuk. Kenapa? Hana tersenyum memandang Enrico. Aku sedang mikirkan bagaimana perutku bisa menampung makanan sebanyak ini. Kata ibu, kita tidak boleh membuang makanan, karena itu akan mubazir dan Allah marah. Laki-laki baju tampak itu bicara dengan gaya menggemaskan. David sejak tadi hanya diam memperhatikan Enrico. Akhirnya tertawa lepas. Anak itu sungguh sangat lucu. Jika nanti si kembar berusia 5 tahun, apakah akan seperti anak ini? Pikirnya. Pria itu sudah tidak sabar menunggu waktu itu datang. Fatan duduk di samping Nara, refleks mengusap perut istrinya. Nara sedang hamil muda. Sayang, abang mau anak kita pintar kayak gitu. Fatan berbisik di telinga istrinya, dan dia memandang Enrico dengan penuh rasa gemes. Iya, pintar, lucu, ganteng, puji Nara. Mita tidak ada henti-hentinya tersenyum sambil Enrico. Anak laki-laki itu sangat pintar dan lucu. Kamu itu cerewet sekali sih. Gak boleh banyak bicara. Coba saya sedikit. Siti berbisik di telinga putranya. Bagaimana mungkin aku bisa makan sedikit, Bu? Ini banyak. Kalau makan sedikit, ya tidak habis. Dan itu membazir namanya. Jawabnya dengan menggelembungkan pipinya. Ya, mana mungkin bisa habisin sebanyak ini? Siti tersenyum melihat wajah putranya yang menggemaskan. Andai saja ayah ada di sini, pasti ayah bakal senang dan makan yang banyak. Menu ini pasti bisa cepat habis dan bahkan tidak tersisa. Anak laki-laki itu teringat akan ayahnya yang berada di desa. Entah mengapa setiap kali memakan makanan yang lezat, wajah yang selalu terbayang dalam pandangannya. Ayah nggak bisa ke sini. Ayah lagi ngurusin ternak, kebun dan sawah. Kalau kebun alpukat tidak dijaga, buahnya akan habis dimakan monyet. Begitu juga dengan kebun buah mangga, manggis dan jeruk. Kalau ayah di sini, siapa yang cari rumput untuk sapi dan kerbau? Siapa yang perah susu sapi? Siti masih terus berdebat dengan putranya. Adek, tenang saja. Nanti bila banyak sisa, kakak Cita akan bawakan pulang ke kosan. Di sana teman-teman satu kos kakak rame, jadi nggak usah dipikirin. Cinta tersenyum memandang Enrico. Sejak tadi dia berusaha gemas memandang wajah anak laki-laki yang berpipi bulat tersebut. Ingin sekali dia mencium pipi anak laki-laki itu karena saking gemesnya. Mulut anak laki-laki itu membulat saat mendengar ucapan gadis cantik di depannya. Ternyata orang kota memang sangat cantik ya. Enrico mengenal Cinta, Hana dan Nara. Cinta, Nara dan juga Hana hanya tertawa ketika melihat gaya anak laki-laki itu, mana mereka dengan tatapan penuh kekaguman. Untung saja kau masih kecil. Kau sudah besar, Om pasti cemburu melihat kau memandang istri Om. David mengulum senyumnya. Memuji itu pahala Om, jadi boleh. Jawabnya tanpa beban. Ini anak nggak bisa dilayani. Kalau berdebat dengan dia, kita nggak ada menangnya, ucap Siti. Aku berkata yang jujur, Bu. Memuji itu pahala. Ibu sering mengatakan seperti itu. Seperti apapun jeleknya orang, nggak boleh dihina. Tapi kita wajib memberikan ucapan pujian demi menyenangkan hati orang lain. Tidak, ini aku berkata jujur. Kak Hana, Kak Nara, dan Kak Cinta sangat-sangat cantik. Andiko berkata dengan tersenyum. Ya ampun, umur kamu berapa sih? Kenapa pintar sekali? Nara gemes. Suryanya dia mendengarkan ibu dan anak itu berdebat. Melihat Enrico begitu lucu membuat pria itu tersenyum. Kalau saya lihat, ibu Siti ini sangat cantik, bahkan lebih cantik daripada Susi. Tapi kenapa Almarhum Al-Meriadi tidak milih ibu Siti menjadi istrinya? Pada itu keluar begitu saja dari mulut Surya.
Mita sejak tadi ingin mengatakan hal tersebut lebih dulu diawali suaminya. Dari sisi penilaiannya, si sangat baik dan juga sabar. Tidak bagaimana cara ia berbicara dengan putranya. Siti yang tersenyum canggung ketika mendengar ucapan Surya, supaya ada rasa cinta untuk majikannya. Namun dia sangat sadar diri dan milih untuk menahan rasa cinta itu sendiri. Pada akhirnya, Siti harus kecewa ketika melihat Maria datang membawa calon istri calon anak tirinya. Mbak Siti kalah cepat dari Susi, ejehana. Siti tidak mampu berkata apa-apa. Ia tersenyum mendengar ejekan tersebut. Namun kedirinya sudah sangat bahagia dan keluarga kecilnya, dan rasa cinta untuk Amriyadi sudah lama dikuburnya. Ia hanya menyisakan rasa kagum setiap kali mengingat sosok pria yang sudah tidak ada tersebut. Ngomong apa sih, Pak? Kasihan itu, Ibu Siti jadi malu gitu. Ayo, sekarang kita makan, ajak Mita. Siti tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mereka maka sambil mendengar Enrico yang tidak ada hentinya mengoceh. Anak laki-laki itu tidak ada hentinya memberikan penilaian setiap rasa makanan yang dinikmatinya, sambil mengacungkan jempol untuk mengatakan enak. Ia begitu jujur dan tidak tahan untuk tidak memuji makanan yang dirasakannya. Masakan di sini sangat lezat sekali, tapi masakan ibuku tidak kalah lezatnya dari ini. Anak laki-laki itu tetap memuji meski wanita telah melahirkannya. Setelah selesai makan malam, mereka kemudian berkumpul di ruang tamu. Saat ini, si kembar sudah menjadi pusat perhatian semua orang yang ada di sana, termasuk Enrico. Anak laki-laki itu tampak sangat gemes memandang bayi kembar yang berada dalam baby stroller berwarna biru dan pink. Ibu, aku ingin adik bayi yang seperti ini. Ia sudah ganteng, dan yang satunya sangat cantik sekali. Aku ingin adik bayinya dua ya, Bu. Enrico tersenyum memperhatikan kedua bayi kembar yang saat ini sedang bermain dengan tangannya sendiri. Siti bingung ketika mendengar ucapan putranya. Ya, semua tergantung rezeki. Kalau dikasih kembar, alhamdulillah. Dikasih satu juga tidak apa-apa, jelasnya. Usianya sudah 40 tahun. Buat itu berpikir ulang untuk memiliki anak lagi. Aku yakin untuk membuat adik bayi yang cantik dan tampan seperti ini memang sangat sulit. Nah, laki-laki itu mulai berpikir dan mengetuk-ketuk pipi bulatnya dengan jari telunjuk sambil memutar bola matanya kiri dan kanan. Setelah mendapatkan ide, Enrico mengacukan jari telunjuknya. Ibu bisa belajar sama Kak Hana, karena kakak Hana sudah berhasil membuatnya. Enrico terus melebar dengan ide brilian yang dimilikinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.